Dalam video penjelasan Ibu pada hari ini, nantinya pasti secara tidak sengaja kalian juga akan mendengarkan suara kokok ayam. Jadi, Ibu harap suara tersebut tidak mengganggu kita ya dalam belajar pada hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak di rumah berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam kegiatan belajarnya ya. Ketika di sekolah, sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu kan? Jadi, hari ini sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Mas PPK. Anak-anak yang di rumah juga ikut bernyanyi ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti, akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Setelah kita bernyanyi, anak-anak di rumah menjadi semakin semangat ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tema udara bersih bagi kesehatan, subtema cara tubuh mengolah udara. Apakah kalian pernah melihat hewan yang ada di sekitar sekolah kita maupun di sekitar rumah kalian? Pasti pernah dong ya, secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak, kalian pasti pernah melihat hewan kan? Lalu, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Nih, ada beberapa contoh hewan peliharaan. Salah satunya adalah ayam, sapi, kambing, ikan, kucing. Berhubungan dengan ikan, di buku siswa kalian terdapat cerita mengenai ikan, yaitu Dayu dan Ikan Hias. Bukalah buku kalian dan bacalah cerita mengenai Dayu dan Ikan Hias, lalu isi peta pikiran yang ada di bawah cerita tersebut ya. Setelah kalian mengisi peta pikiran, buatlah kesimpulan mengenai apa, siapa, di mana,
dan kapan dalam cerita Dayu dan Ikan Hias ya. Mengenai hewan, apakah kalian tahu sistem pernapasannya? Tahu tidak? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Sistem pernapasan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan, di mana salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses pertukaran udara bersih atau oksigen dan udara kotor atau karbon dioksida. Dapat diketahui bahwa bernapas membutuhkan udara, sehingga udara sangat penting bagi makhluk hidup. Apakah hewan bernapas menggunakan paru-paru seperti manusia? Ada hewan yang bernapas dengan menggunakan paru-paru, ada juga hewan yang bernapas dengan menggunakan alat pernapasan yang lain. Hewan memiliki alat pernapasan yang beragam. Apa saja alat pernapasan pada hewan? Paru-paru, trakea, insang, dan kulit. Contoh hewan dengan alat pernapasan paru-paru adalah kelelawar dan kambing yang merupakan mamalia darat, lumba-lumba dan paus yang merupakan mamalia air, burung dan ayam yang merupakan aves atau unggas, serta bunglon yang merupakan reptil. Contoh hewan dengan alat pernapasan insang adalah ikan dan berudu. Contoh hewan dengan alat pernapasan trakea adalah lebah, nyamuk, kupu-kupu, capung, dan jangkrik yang merupakan serangga. Contoh hewan dengan alat pernapasan kulit adalah cacing. Berikut adalah contoh hewan dengan sistem pernapasannya. Yang pertama yaitu kucing. Kucing merupakan hewan mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Kucing menghirup oksigen dari hidung melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu menuju ke alveolus. Keluar masuknya udara melalui hidung. Paus. Paus merupakan mamalia air yang bernapas dengan paru-paru. Mamalia air memiliki katup pada hidung mereka, sehingga pada saat menyelam, katup tersebut akan menutup. Hidung paus terletak di atas kepala, sehingga ketika berada di permukaan air, ia akan menyuburkan air sebagai proses pernapasan. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang bernapas dengan insang. Insang berada di belakang rongga mulut di kedua sisi kepalanya. Dalam insang terdapat pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Air masuk melalui mulut yang terbuka dan keluar melalui insang. Saat itu pula oksigen dari air diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Belalang dan lebah merupakan serangga yang bernapas menggunakan trakea. Udara masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel. Selanjutnya, sel-sel tubuh mengambil oksigen yang beredar melalui pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola atau percabangan trakea, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga kulit tubuhnya selalu dalam keadaan basah dan berlendir. Karena hal tersebut dapat memudahkan cacing dalam penyerapan oksigen dari udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang terakhir yaitu burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung, lalu melewati trakea, yang selanjutnya sebagian udara masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara ketika tidak terbang. Ketika terbang, udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru.
Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari hewan dan sistem pernapasannya. Setelah melihat video, anak-anak tentunya sudah tahu kan ya beberapa hewan dengan sistem pernapasan yang mereka miliki. Setelah ini, kalian buatlah bagan mengenai hewan dan sistem pernapasannya yang belum ada di video. Setelah itu, kalian buatlah video mengenai penjelasan bagan yang kalian buat tentang sistem pernapasan hewan. Semua tugas pada hari ini dikumpulkan di WhatsApp grup ya. Jangan lupa dikirim pada hari ini. Kerjakanlah tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Jika tugas diberikan pada hari ini, maka kalian sebaiknya mengerjakan pada hari ini juga. Agar tugas tidak menjadi menumpuk dan menjadi beban bagi kalian. Jadi, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Benar sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai 5W1H dan sistem pernapasan hewan. Jadi, terdapat 6 komponen penting yang ada dalam sebuah cerita. Yang pertama, yaitu what. Yang kedua, when. Ketiga, where. Yang keempat, who. Yang kelima, why. Dan yang keenam adalah how. Lalu bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Apakah menyenangkan? Nanti Ibu akan kirimkan Google Form ke WhatsApp grup kita. Kalian isi refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini ya. Anak-anak, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita apresiasi untuk diri kita karena sudah belajar dengan semangat pada hari ini. Ibu harap kalian selalu semangat ya dalam belajar di rumah, baik hari ini maupun hari esok. Tetap semangat ya belajar di rumah, karena di awal pembelajaran kita berdoa, maka setelah selesai belajar, kita juga berdoa ya anak-anak. Berdoa yang kita lakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan karena telah diberi kenikmatan, diberi kelancaran dalam belajar pada hari ini. Sampai sini dulu ya belajar kita pada hari ini. Besok kita akan belajar materi yang lain lagi. Tetap semangat, jangan patah menyerah, dan jaga kesehatan. Dadah!